Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Adi Pratiwi dari Rombel PJKRA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pembelajaran kewirausahaan, yaitu meningkatkan penjualan perlengkapan olahraga di masa pandemi. Jadi sebelumnya saya memiliki suatu usaha berupa menjual perlengkapan olahraga seperti jersey, alat-alat olahraga, dumbbell, legging, topi, tas, dan masih banyak lagi. Ya, kita next. Nah, sebelumnya saya telah menjalankan usaha yaitu menjual perlengkapan olahraga, yaitu ada tas, ada jersey, ada legging, ada sepatu, ada kinesio tape, ada skipping, ada dumbbell, dan masih banyak lagi. Lalu di masa pandemi sekarang ini memang segala hal terasa sulit, terutama dalam meningkatkan penjualan dalam suatu usaha. Maka dari itu, para pengusaha memutar otak untuk bagaimana caranya produknya dapat terjual. Jadi di masa sulit sekarang ini, tidak sedikit para pengusaha memutar otak dengan keras bagaimana cara menjual produknya agar produknya terjual laku keras dan mereka mendapatkan untung. Nah, di masa pandemi sekarang ini akan lebih tepat jika kita berjualan melalui online. Jadi di masa pandemi ini berjualan secara offline menurut saya itu tidak begitu efektif karena semua gerak masyarakat dibatasi. Ya, selanjutnya. Nah, di sini dalam meningkatkan penjualan produk yang saya lakukan, penjualan produk yang saya jual yaitu perlengkapan olahraga, pelaksanaannya itu strateginya ada 4. Yang pertama, menjual barang secara online. Oke. Mengapa di sini saya bilang menjual barang secara online? Karena kita menyesuaikan dengan peradaban, menyesuaikan dengan kondisi. Kita harus bisa melakukan, harus bisa berinovasi. Hal apa yang harus saya lakukan di masa sekarang ini, bagaimana masyarakat terhadap pasar, bagaimana permintaan masyarakat, bagaimana yang diinginkan masyarakat, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka dari itu kita menjual secara online. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua gerak masyarakat dibatasi, terutama kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Maka dari itu, ini tidak hanya berlaku di dalam bidang usaha penjualan barang saya, mungkin usaha lain pun juga akan menjual barang secara online, dapat melalui marketplace, pakai platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Yang strategi kedua yaitu ada memudahkan customer dalam melakukan transaksi. Kenapa saya bilang memudahkan customer dalam melakukan transaksi? Dengan mudahnya kita menciptakan semakin kita mempermudah customer dalam melakukan transaksi, akan semakin meningkatnya minat pembeli untuk beli barang atau beli produk di toko kita. Jadi jangan membuat pembayaran atau transaksi itu ribet, karena semakin ribet pembayaran dan transaksinya, maka mungkin untuk orang-orang yang tidak mau ribet itu akan lari ke toko yang lain. Jadi sebisa mungkin kita sebagai owner menciptakan atau memudahkan customer dalam melakukan transaksi, entah itu melalui pembayaran, pengiriman, dan masih banyak lagi. Lalu strategi yang ketiga adalah giat promosi. Jika kita memiliki suatu usaha, tapi kita nggak pernah promosi nih, pastinya akan
usaha kita juga tidak akan dikenal oleh masyarakat luas. Nah, di sini kita perlu adanya giat promosi. Nah, di sini saya promosi yang saya lakukan itu saya menggunakan sebuah aplikasi. Nah, saya menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads. Kenapa saya menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads? Karena dalam Facebook Ads dan Instagram Ads memang mereka berbayar. Tapi kita juga akan mendapatkan customer yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan kita menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads, di sana kita itu dapat memilih seperti ini contohnya. Ketika saya menjual alat-alat perlengkapan olahraga. Nah, dengan kita promosi melalui Facebook Ads atau Instagram Ads, kita bisa menuju promosi kita ini dapat tertuju kepada orang-orang yang tepat yang betul-betul membutuhkan barang-barang yang kita miliki. Jadi target market dan sasarannya itu sudah dapat diatur dalam Instagram Ads dan Facebook Ads ini sudah diatur dengan jelas. Jadi contohnya, kita menjual perlengkapan olahraga. Nah, nanti promosi itu akan muncul kepada para atlet dan pecinta olahraga secara tidak langsung. Seperti itu. Jadi, langsung tertuju kepada orang-orang yang tepat. Nah, itu kita melalui Facebook Ads dan Instagram Ads. Yang ketiga, itu melalui selebgram lokal. Ya, kita jika dana yang kita miliki itu belum terlalu banyak, kita bisa menggunakan selebgram lokal yang tentunya selebgram itu berpotensi untuk meningkatkan atau mengenalkan produk kita. Jadi selebgramnya mungkin kalau saya berjualan perlengkapan olahraga, jadi selebgramnya itu bisa selebgram yang memang dia suka workout, suka olahraga, suka nge-gym, dan masih banyak lagi. Atau kita bisa endorse atlet-atlet kota-kota, atlet-atlet yang timnas, yang masih lokalan, seperti itu. Nah, selanjutnya, yang strategi keempat yaitu banyak melakukan promo-promo menarik. Kenapa di sini saya strategi keempat saya melakukan promo-promo menarik? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia, ya tentunya tidak hanya masyarakat Indonesia tidak hanya masyarakat Indonesia saja, banyak orang yang akan lebih suka, akan tertarik jika suatu produk atau penjualan itu melakukan sebuah promo. Nah, entah itu cashback, entah itu buy one get one, entah itu promo gratis ongkir, dan masih banyak lagi. Dengan melakukan promo ini akan menarik para customer untuk membeli produk kita. Setidaknya mereka akan melihat dan mengenal apa sih yang kita jual seperti itu. Nah, itu adalah strategi pelaksanaan penjualan produk saya yang telah saya jalani di masa pandemi seperti ini. Namun tidak dapat dipungkiri masa pandemi ini penjualan memang mengalami penurunan drastis karena susahnya ekonomi dan masih banyak lagi. Tapi kita sebagai pengusaha tetap harus terus berinovasi, memutar otak bagaimana untuk terus usaha ini agar terus tetap berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.